Abu Burdah bin Musa al-Asy'ari meriwayatkan, ketika menjelang wafatnya, Abu Musa pernah berkata kepadanya, Wahai anakku, ingatkah kamu akan cerita tentang seseorang yang mempunyai sepotong roti? kisah ini berawal dari Jazirah Arab. Dahulu kala ada seorang laki-laki yang sangat tekun beribadah. Selama 70 tahun, laki-laki itu selalu beribadah di jalan Allah. Tak pernah pula ia meninggalkan tempat ibadah. Hari-harinya dihabiskan untuk mengabdi kepada Allah di tempat ibadah itu karena ia memang tinggal dan menjaganya. Hingga suatu hari, datanglah godaan pada laki-laki tersebut. Ia digoda oleh seorang wanita. Ia masuk dalam jebakan dosa dari wanita tersebut. Selama 7 hari, ia bergelimang dalam dosa melakukan perzinahan. Ia tak punya hubungan apa-apa dengan wanita penggoda tersebut, tetapi melakukan hubungan suami istri dengan wanita itu. Tak lama kemudian ia pun tersadar akan dosa-dosanya. Ia pergi meninggalkan sang wanita dan kembali bertaubat. Namun untuk kembali pada rumah ibadah yang selama ini dijaganya, ia tak sanggup. Ia bertaubat, kembali beribadah di jalan Allah. Tetapi ia merasa tak pantas lagi berada di tempat tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk mengembara. Kemanapun kakinya melangkah, sholat, sujud, zikir, dan ibadah lainnya tak pernah ditinggalkannya. Dalam pengembaraannya tersebut, akhirnya sampailah ia ke sebuah pondok reot yang di dalamnya telah tinggal 12 fakir miskin. Ia bermaksud bermalam di sana karena badannya telah letih karena melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ia pun jatuh tertidur bersama penghuni lainnya di tempat tersebut. Rupanya, di dekat pondok tinggallah seorang dermawan yang setiap malamnya selalu membagi makanan bagi fakir miskin yang tinggal di lingkungan sekitarnya. Biasanya ia membagi-bagikan roti. Ia pun selalu adil, membagikan 1 potong roti untuk masing-masing orang yang tinggal di pondok tersebut. Malam itu, laki-laki pengembara yang sedang bertobat tersebut juga mendapatkan jatah pembagian roti dari sang dermawan karena dianggap penghuni tetap pondok tersebut. Namun, ternyata salah seorang dari fakir miskin penghuni pondok tidak mendapat pembagian jatah roti. Mengapa saya tidak mendapatkan roti? Tanya sang penghuni pondok pada sang dermawan. Kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh sang dermawan. Kamu lihat sendiri, roti yang aku bagikan telah habis. Padahal aku telah membaginya secara adil, masing-masing 1 potong roti untuk setiap orang yang tinggal di sini. Seperti hari-hari sebelumnya, aku membawa 12 potong roti. Kata sang dermawan. Mendengar ungkapan dari orang yang membagikan roti tersebut, maka lelaki pengembara yang sedang bertaubat itu lalu mengambil roti yang telah diberikan kepadanya dan memberikannya kepada orang yang tidak mendapat bagian tadi. Padahal perjalanan jauh sebenarnya telah menguras energinya. Apalagi ia menjalaninya dengan perut kosong. Di tangannya telah ada 1 makanan yang bisa mengisi perutnya. Namun, karena ia merasa itu bukan haknya, ia rela kembali merasakan lapar dan memberikan sepotong roti tersebut pada yang berhak. Keesokan harinya, laki-laki pengembara yang sedang bertaubat itu meninggal dunia. Di hadapan Allah, ditimbanglah amal ibadah yang pernah dilakukan oleh orang yang bertaubat itu selama kurang lebih 70 tahun, dengan dosa yang dilakukannya selama 7 malam. Ternyata hasil dari timbangan tersebut, amal ibadah yang dilakukan selama 70 tahun itu dikalahkan oleh kemaksiatan yang dilakukannya selama 7 malam. Akan tetapi, timbangan kebaikannya ditambahkan dengan perbuatan baiknya menjelang ajalnya, yaitu memberikan sepotong roti pada fakir miskin yang sangat memerlukannya. Ternyata amal tersebut dapat mengalahkan perbuatan dosanya yang dilakukannya selama 7 malam itu. Kepada anaknya Abu Musa berkata, Wahai anakku, ingatlah olehmu akan orang yang memiliki sepotong roti itu. Amal sedekah bisa menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Apalagi yang bersedekah tersebut merupakan orang yang juga sebenarnya sangat membutuhkan harta tersebut. Dikutip dari hadis riwayat An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kemudian para sahabat bertanya, Bagaimana bisa demikian? Ada orang yang memiliki 2 dirham, kemudian dia sedekahkan 1 dirham. Sementara itu ada orang yang memiliki banyak harta, kemudian dia mengambil 100.000 dirham untuk sedekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling utama? Rasulullah pun bersabda, Kesungguhan seorang mukil, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. mukil adalah orang yang sedikit hartanya tetapi dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Itulah salah satu kisah tentang keutamaan dan pahala bagi orang yang bersedekah. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.